Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Dadan Wildan MA selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Andriliani dari Prodi Sosiologi kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya di sini akan sedikit menyampaikan materi mengenai qiraat Al-Quran. Tentunya saya yakin para pemuda dan para pemudi zaman sekarang, para mahasiswa dan para mahasiswi sudah tidak asing lagi mendengar kata qiraat. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai qiraat. Qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah metode atau cara baca lafaz atau pengucapan kalimat Al-Quran dari berbagai macam segi atau riwayat yang sebagaimana telah diriwayatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para ulama memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama menurut Ibnu Al-Jazari bahwa qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya itu dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Yang kedua menurut Az-Zakarshi bahwa qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-hurufnya tersebut, seperti takfif, meringankan, tatskil, memberatkan, atau yang lainnya. Definisi tersebut setidaknya mengandung 3 unsur utama. Yang pertama, qiraat dimaksudkan menyangkut pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Cara pembacaan Al-Quran tersebut berbeda antara satu imam dengan imam qiraat lainnya. Yang kedua, cara bacaan yang dianut dalam suatu mazhab qiraat didasarkan atas riwayat dan bukan atas qiyas atau ijtihad. Ketiga, perbedaan antara qiraat-qiraat diniscayakan bisa terjadi dalam pengucapan huruf-huruf dan pengucapannya dalam berbagai keadaan. Qiraat sebenarnya telah muncul semenjak Nabi masih ada, walaupun tentu saja pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal 2 Hijriah, tatkala para qori sudah tersebar di berbagai pelosok. Dan menurut analisis yang disampaikan Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari cara seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Adapun macam-macam qiraat dibagi menjadi 2, yaitu dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, yang pertama qiraat sab'ah atau qiraat 7. Yang kedua qiraat asyarah atau disebut juga qiraat 10. Yang ketiga qiraat arba'ah asyarah yaitu qiraat 14. Sedangkan dari segi kualitas, itu yang pertama ada qiraah mutawatir, yang kedua qiraah masyhur, yang ketiga qiraah ahad, yang keempat qiraat syadz, yang kelima qiraah maudhu atau palsu, yang keenam qiraat yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan. Saya akan memberikan contoh qiraat, yaitu qiraat sajj. Sajj adalah sesuatu yang tidak sahih sanadnya, seperti bacaan malaka yaumiddin surat Al-Fatihah dengan bentuk fi'il madli atau kata kerja lampau. Misalnya malaka yaumiddin dengan kata kerja bentuk lampau tersebut, yaitu malaka, dan memfathahkannya. Sedangkan di dalam qiraat yang benar itu dikasrohkannya menjadi malik yaumiddin. Adapun urgensi atau fungsi dan manfaat dari mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Yang kedua, dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan 2 ketentuan hukum yang berbeda. Dan yang keempat, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin itu sulit dipahami. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan karena saya di sini masih dalam proses tahap belajar. Karena kekurangan itu hanyalah milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saya hanyalah manusia biasa yang terdapat banyak kekurangan.
Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.